biasa. Kalau anak kita tidak dipondokkan, tidak dipesantrenkan, mereka bebas berkeliaran dengan pengaruh dunia sekarang ini. Sekarang yang dihebohkan sekarang nih, kecubung nih. Timbul lagi masalah lebih dahsyat daripada obat-obatan, lebih dahsyat daripada lempok. Lempok sudah mulai sunyi, obat mulai sunyi, datang pulang dapatnya nih buah kecubung nih. Maka di daerah kita Banjarmasin, Martapura, Kabupaten Banjar sudah masuk, sudah beberapa orang yang meninggal dunia dan beberapa orang, puluhan bahkan mungkin 2-30 orang yang sudah berada di rumah sakit Sambang Lihum. Kenapa bisa sampai dimasukkan ke Sambang Lihum? Bukan direhabilitasi di tempat seperti mana narkoba. Ke Sambang Lihum masuknya. Ini otaknya lebih parah. Satu biji kecubung lagi kada pakai banyu-banyuan, buah kecubung dipencoknya. Kada bebanyu, diambilnya uyah, dimakan, dipencok, nah dikipungnya apa kada teler banar ini sampai mati tadi 2 orang ada yang mati udah di Banjar. Jadi nang ampun diri sudah tahu nang ke itu, apalagi nang sudah tamakan tadi sedikit langsung stres kada sadarkan diri macam orang gila. Ada lu melihat di grup itu di Facebook, meunjun kada di sungai, meunjunnya di mana meunjun? Di tengah kartaknya meunjun. Unjunnya bukan dari bambu paring tuh kada, pakai balok 3x4, pakai balok mengunjun. Nah dapat jar nila, dapat nila, dirungkupnya nilanya, merungkup ke aspal, aspal dirungkupnya, karena hidung lingsak, kada sadar, macam-macam kelakuan. Kalau kita lihat di situ banyak terjadi. Nah inilah keadaan umat Nabi SAW di akhir zaman, dipengaruhi dengan keadaan dunia sekarang ini. Bagaimana kalau terjadi pada anak kita, diri kita, keluarga kita, turunan kita? Makanya mereka lebih aman di pesantren. Nah jadi kalau sudah di pesantren aman, hati-hati jangan terpengaruh seperti ini. Atau ada libur keluar, karena jangan terpengaruh dengan mereka. Cepat kembali lagi ke pondok pesantren. Pondoklah yang dapat mengamankan situasi keadaan darurat seperti sekarang ini. Inilah keadaan dunia sekarang. Belum lagi pengaruh-pengaruh dunia lainnya. Belum lagi pengaruh ajaran-ajaran sesat yang berjalan di depan kita. Yang berlaku sekarang ini macam-macam terjadi. Siapa yang akan membendung nih? Kalau bukan para guru, para ulama, para alumni pondok-pondok pesantren, diharapkan untuk dapat membendung ajaran-ajaran, aliran-aliran yang menyesatkan. Nih. Sekarang sudah heboh lagi juga. Ada orang lagi bisa bahasa seluruh binatang. Bisa bahasa samud, bisa bahasa cacing, bisa bahasa malaikat, paham dengan masa macam-macam. Tapi kelihatannya minta bulik-bulik itu juga. Udah paham juga. Kisah apa? Kisah itu. Ini makoli-makoli. Kada pernah ketinggalan tuh makoli-makoli berpuluh-puluh kali, bulik. Nah ini.
Nang herannya tuh sanggup karena berhadapan dengan malaikat maut, berhadapan dengan malaikat Malik di neraka. Buat menghadapi kan aku menghalanginya jar. Menjadi tameng umat. Nabi kita aja kada pernah berucap menjadi tameng. Inya bisa menghalangi, bisa berpender dengan malaikat, semua malaikat. Allahu Akbar. Nah ini yang terjadi. Artinya jangan sampai kita terpengaruh atau umpat. Macam-macam berlaku di akhir zaman. Belum lagi pengakuan itu, pengakuan ini. Kalau mengaku menjadi nabi sudahnya banyak sudah. Mulai zaman Nabi kita SAW juga sudah. Musailimatul Kadzdzab mengaku nabi. Terus mengaku sampai di Indonesia. Mengaku nabi, bahkan ada mengaku malaikat Jibril, Ahmad Musaddiq mengaku nabi. Habis itu keluar lagi Lia Eden mengaku malaikat Jibril. Masih belum jauh lon Ahmad Musaddiq terima mengaku nabi, Lia Eden pulang mengaku Jibril. Akhirnya tangkap polisi keduanya, masuk ke penjara. Polisi pintar juga diinterogasinya. Ikam kenalkah lawan ini nih? Malaikat kada kenal aja. Kembang kenalkah lawan nabi ini? Kada kenal aja. Nah mengeramput keduanya. Kenapa mengeramput keduanya? Kalau ini malaikat pasti ini membawa wahyu kepada nabi. Nabi ini pasti kenal lawan malaikat yang membawa wahyu. Nah, berarti mengeramput berdua. Ada masuk pulang ke penjara. Keduanya dimasukkan pulang oleh polisi. Maka kada tanggung-tanggungnya mengaku malaikat Jibril binian, padahal malaikat binian kada, lakian kada. Masukkan ke penjara kada kau buka, kada kau keluar juga, padahal malaikat tadi mengaku. Pun malaikatnya mana dia keluar masuk. Tembok dan ditembus oleh malaikat. Apalagi jeruji besi. Ini tapi nang anehnya ada aja lagi nang mau umpati. Nah ini ya kada pintar. Kada medakan bongol bang, cuma kada pintar. Tapi mun dihalusi ya bongol juga. Mbah apa bang lagi kada pintar ya bongol. Nah ini akhir zaman, hati-hati kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka yang paling aman sudah pondok pesantren. Apapun nama pondok pesantrennya, asalkan berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, ikuti lurus berpanduan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Ini yang dikehendaki para alim ulama, guru-guru kita, menghendaki daerah kita ini aman, damai, tentram. Jangan sampai ada kemasukan aliran-aliran yang bermacam-macam. Kalau seandainya ada, cepatlah ulamanya, majelis ulamanya, kementerian agamanya berunding, musyawarah bagaimana mengatasinya. Tindak dengan cepat sebelum berakar kuat. Dan dibantu oleh pihak yang berwajib, kepolisian. Kepolisian membantu menegakkan hukum yang sebenarnya. Jangan polisinya umpat-umpatan juga. Mengaji kepada aliran sesat. Polisi umpat juga kada sembahyang tamat. Gurunya ada. Orang suruh memberantas malah inya umpat. Nah ini nengalih. Ada tuh sebahagian lah. Nah, jadi hati-hati kita sebagai aparat pemerintah menegakkan hukum yang sebenarnya. Tapi inilah sudah keadaan dunia kita di akhir zaman seperti sekarang ini. Ulama-ulama kita sudah satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah merasakan krisis ulama. Ulama tuha, ulama karismatik, ulama yang amilin, mengamalkan ilmunya daripada Rasulullah SAW, sudah hampir pupus. Kalau pejabat dengan mudah
Hari ini mati, esok diganti. Ada yang belum mati diganti orang. Belum mati diganti udah. Nah tapi kalau ulama, apalagi ulama ul-amilin yang mengamalkan ilmunya, meninggal, tunggu puluhan tahun tidak akan ada yang menggantikannya. Tidak akan ada yang sama menggantikan. Mungkin pengganti ada tapi kada sama. Ibarat lampu nih, lampu listrik 100 watt mati, gantinya tidak akan lagi ada 100 watt. Paling karena di bawahnya 75 watt. Mati yang 75 watt, gantinya yang 50 watt. Mati 50 watt, gantinya 25 watt. Mati 25 watt, gantinya 15 watt. 15 watt mati, ganti 10 watt. 10 watt mati, ganti 5 watt. 5 wattnya apa? Ada lampu guring loh. Sudah lampu guring, warnanya merah, abang pulang makinnya penakadap. Masuk kamar, terkacak mentuha. Tempeleng sidin. Kenapa dia mengacak mendanang dia? Astagfirullah pian kama aja. Apang lampunya juga MP